Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulatul Vanisa dengan NIM 23002029 dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Tia Ayuningrum MPD. Baik, pada video kali ini saya ingin membahas materi mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan tentang fungsi, peranan, dan tugas-tugas kepemimpinan. Sebelum masuk ke fungsi dan peranannya, kita harus membahas tentang karakteristik kepemimpinan. Apa aja karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini saya ambil dari menurut Covey atau Stephen Covey. Karakteristik kepemimpinan itu terdiri dari yang pertama, yang mau belajar seumur hidup. Seorang pemimpin yang mau belajar seumur hidup itu akan menunjukkan karakteristik bahwa seorang pemimpin itu mampu dan pantas untuk menjadi seorang pemimpin, mampu menaungi bawahannya, mampu membawa organisasi atau lembaga yang dinaunginya itu untuk menjadi lebih sukses dan jaya untuk kedepannya nanti. Yang kedua yaitu selalu berorientasi kepada layanan. Selalu berorientasi ini bukan berarti pemimpin itu dilayani, tidak, tapi pemimpin itu harus melayani apapun yang ada di lingkungannya, baik itu bawahan, lingkungan, orang-orang yang bekerja sama dengan suatu organisasi tersebut. Dia harus mampu melayani 24 jam karena dia bukan orang yang harus dilayani, tapi dia harus melayani organisasi yang dinaunginya tersebut. Selanjutnya yaitu pemimpin yang membawa energi positif bagi lingkungannya. Jika seorang pemimpin mampu membawa energi positif di lingkungannya, maka bawahan serta orang-orang yang terlibat dalam suatu lembaga itu akan menjadi nyaman, akan menjadi tentram kepada si pimpinan tersebut karena dia mampu membawa energi positif. Maksud dari energi positif ini bukan berarti dia mampu membawa kebahagiaan atau kenyamanan saja, tetapi dia mendapatkan cara untuk mendekatkan diri kepada bawahannya, mendekatkan diri kepada lingkungannya untuk menjalin hubungan sosial yang baik untuk lembaga atau organisasinya nanti. Baik, yang kedua setelah karakteristik baru kita membahas tentang fungsi pimpinan tersebut. Apa fungsi dari pimpinan? Pada umumnya fungsi dari pimpinan ini memiliki dua aspek utama. Yang pertama yaitu fungsi administrasi dan yang kedua yaitu fungsi manajemen puncak. Kita bahas yang pertama tentang fungsi administrasi. Pemimpin itu seharusnya mampu membuat formulasi, mampu membuat aturan atau kebijakan, mampu membuat fasilitas atau kebijakan itu untuk mereka yang dipimpin dalam hal bekerja dan melakukan hal apa yang ada di dalam lembaganya. Jadi jika pemimpin tidak mampu membuat formulasi atau tidak mampu membuat keputusan atau kebijakan, maka fungsi dari pemimpin itu yang utamanya tidak ada. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu membuat kebijakan, mampu membuat keputusan yang relevan, mampu membuat keputusan yang kuat, yang tepat, agar bawahannya juga tidak ragu untuk melakukan keputusan yang telah diambil tersebut. Yang kedua yaitu fungsi dari manajemen puncak. Fungsi dari manajemen puncak ini maksudnya yaitu berdasarkan kekuasaan. Kekuasaan yang dikatakan ini harus memiliki ciri-ciri yang kekuasaan yang harus ada pada diri seorang pemimpin, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga actuating, yang keempat pengawasan atau POA. Jika pemimpin itu tidak
tidak memiliki perencanaan terlebih dahulu, bagaimana dia akan melakukan suatu proyek untuk lembaganya nanti. Begitu pula jika tidak memiliki actuating, organisasi, serta pengawasan atau controlling. Fungsi-fungsi pemimpin ini ada juga saya dapat dari beberapa jurnal. Fungsi-fungsi pemimpinnya yang pertama yaitu fungsi inisiatif, yang kedua fungsi konsultatif, yang ketiga fungsi partisipatif, yang keempat fungsi delegatif. Fungsi kepemimpinan itu sebenarnya bersifat hakiki, selaku penentu mau dibawa kemana orang-orang yang dipimpinnya, dan sebagai wakil atau sebagai juru bicara bagi bawahannya, sebagai komunikator efektif, sebagai interrogator yang rasional dan yang netral. Menjadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab dahulu, baru harus mendapatkan hak. Jika dia tidak bertanggung jawab, bagaimana dia akan mendapatkan haknya yang telah dinaunginya tersebut. Selanjutnya, peranan seorang pemimpin. Yang pertama yaitu sebagai penentu arah. Pemimpin harus bisa menentukan arah mau dibawa kemana lembaga yang dinaunginya tersebut. Yang kedua yaitu menjalankan proses. Jika tidak pemimpin dahulu yang menjalankan prosesnya, bagaimana proses itu akan menjadi tujuan jika dia tidak bisa menjalankan proses tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun kesatuan organisasi menjadi organisasi yang produktif. Pemimpin harus mampu untuk menjadikan organisasi itu organisasi yang produktif, karena jika tidak produktif maka jangka waktu untuk melaksanakan proses suatu proker atau project itu kalau tidak produktif, maka lembaga atau organisasi yang dinaunginya tersebut tidak akan berjalan dengan pesat, tidak akan sukses, tidak akan jaya secepat itu. Yang keempat yaitu mengkreasikan iklim pengembangan organisasi. Yang kelima yaitu menyediakan sumber-sumber yang baik. Yang terakhir, peranan dari kepemimpinan itu yaitu yang pertama peran hubungan perorangan, yang kedua peran informasi. Peran informasi ini maksudnya yaitu dia mampu menjadi seorang monitor, mampu menyebarkan informasi kepada bawahan atau lembaga yang ditujunya. Yang terakhir yaitu pembuat keputusan. Pembuat keputusan ini yang sering disebut leadership is decision making, atau dia mampu membuat keputusan yang matang, dia mampu memutuskan sesuatu itu dengan lebih matang, tapi tidak berlama-lama, tapi juga tidak terburu-buru. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.